adalah planet di mana manusia bisa hidup. Bumi itu satu, tapi banyak orang yang merusaknya. Mengapa kehidupan di bumi bisa berjalan? Dapatkah kehidupan bertahan jika ekosistem rusak? Saya Santi Febri Arianti, teman kalian diskusi mengenai konsep ekologi. Jangan lupa subscribe dan like video saya ya. Ekosistem adalah suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses-proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Sebagai suatu sistem, maka di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi meliputi aliran energi, daur materi, rantai makanan, siklus biogeokimiawi, serta proses perkembangan dan pengendalian populasi. Sebenarnya mengenai aliran energi, daur materi, dan rantai makanan dalam ekosistem sudah saya singgung sedikit di video sebelumnya ya, tapi akan saya singgung lagi di video ini. Untuk ilustrasi kita gunain aja yang sederhana seperti berikut. Dalam diagram juga digambarkan, misalkan cahaya matahari melepaskan energi kurang lebih sebesar 3000 kakal per meter kubik per hari. Hanya separohnya saja yang dapat diabsorpsi oleh tumbuhan berklorofil atau sebagai produsen. Sedangkan cahaya yang dapat digunakan untuk melakukan proses fotosintesis hanya kurang lebih sebesar 1500 kilokalori per meter kubik per hari. Ternyata bahwa dari 1500 kilokalori yang diabsorpsi oleh tumbuhan tersebut hanya menghasilkan 1/100 bagian saja atau kurang lebih sebesar 15 kilokalori saja yang menjadi produksi bersih. Sebagian besar energi cahaya tersebut tidak dapat diasimilasi dan lepas dari ekosistem sebagai panas. Produksi bersih tersebut merupakan produksi primer bersih, sudah dikurangi energi untuk respirasi yang tersedia bagi herbivora sebagai konsumen primer. Dari kilokalori yang tersedia sebagai produksi bersih ini tidak semuanya diasimilasi oleh konsumer primer. Sebagian energi yang tidak dapat digunakan akan terlepas ke alam dan yang dapat diasimilasi hanyalah sebagian saja. Kemudian digunakan untuk respirasi dirinya sendiri sehingga sisanya hanya tinggal 1,5 kilokalori saja. Energi ini terus semakin mengecil hingga ke karnivora, yaitu konsumen selanjutnya. Jadi jelas di sini ya bahwa perilaku energi dalam ekosistem tetap tunduk pada hukum-hukum termodinamika. 3 komponen utama yang membentuk sistem pendukung kehidupan di bumi adalah atmosfer atau lingkungan udara, yang kedua hidrosfer atau lingkungan air, yang ketiga geosfer atau lingkungan tanah, batuan, dan sedimen. Proses-proses yang terjadi di atmosfer, hidrosfer, laut dan ekosistem perairan yang lainnya, dan geosfer saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membentuk iklim atau kondisi lingkungan. Zona iklim yang bervariasi serta arus air di laut merupakan komponen penting dari modal alam bumi, yaitu pola pergerakan udara dan arus laut mendistribusikan panas dan curah hujan secara tidak merata antar bagian bumi yang berbeda. Nah, perbedaan rata-rata tahunan curah hujan dan suhu udara di permukaan bumi inilah yang menyebabkan terbentuknya hutan, padang rumput, dan gurun, baik itu tropis, temperata, dan dingin, serta menentukan lokasi keberadaan bioma-bioma. Jadi di sini jelas ya perbedaan bioma, yaitu jenis tanaman, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus merupakan akibat dari variasi iklim. Perubahan iklim akan sangat berpengaruh bagi spesies dan ekosistem, dan begitupun sebaliknya. Jadi bagaimana hilangnya biodiversitas dapat merubah iklim? Di sini kan tadi cuman sepertinya iklim itu berpengaruh terhadap spesies dan ekosistem. Apakah ada pengaruh sebaliknya, spesies dan ekosistem sekarang yang mempengaruhi perubahan iklim? Oke, langsung kita jawab. Misalnya, akibat hilangnya burung dan mamalia penting yang berperan kepada penyebaran biji akan menurunkan kemampuan tanaman tropis untuk menyimpan karbon. Sedangkan karbon itu sendiri adalah salah satu emisi yang ingin kita kurangi. Masih belum jelas? Gini ya, dengan hilangnya spesies burung dan mamalia yang tadi kita sebutkan, kemampuan tanaman dalam menyimpan CO2 akan berkurang. Nah, sedangkan CO2 ini merupakan gas rumah kaca yang jika dia menumpuk di udara, udaranya akan memanas, akan terjadi pemanasan global. Tentunya jadinya iklim akan berubah, sehingga bioma di daerah tersebut juga akan berubah. Dan begitu siklusnya seterusnya seperti lingkaran setan. Perubahan mendadak pada ekosistem lokal dapat berdampak negatif pada kemampuan manusia untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pangannya. Bahkan akan mendorong kepada kemiskinan dan ini mengakibatkan adanya lingkaran setan baru. Kemiskinan dapat menimbulkan adanya malnutrisi atau kasus kekurangan gizi. Jika kita kurang gizi, otomatis daya tahan tubuh akan berkurang sehingga penyakit akan lebih mudah menyerang.
Kurangnya kemampuan dalam memenuhi biaya pengobatan akan menurunkan umur alias akan menyebabkan kematian. Jika kasus kurang gizi ini terjadi pada anak-anak, anak-anak tersebut akan memiliki energi yang kurang untuk menjalankan aktivitasnya seperti belajar, sehingga akan menurunkan konsentrasi dan prestasinya akan sulit meningkat. Keahliannya untuk masuk di dunia kerja nantinya akan kurang, sehingga masa depannya akan kurang baik alias ya jadi miskin lagi. Salah satu penyumbang besar dalam angka kemiskinan adalah tingginya angka populasi manusia. Kenapa gitu? Pertumbuhan populasi manusia yang terus meningkat tidak akan sesuai dengan daya dukung bumi dan ketersediaan pangan lagi. Jadi tadi ya, jika pangannya kurang akan mendorong kepada kemiskinan. Selain itu tentunya peningkatan populasi manusia akan menyebabkan peningkatan kegiatan pembangunan yang menyumbang pada peningkatan jumlah emisi dan limbah. Kita tahu ya, manusia lah yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Padahal kalau lingkungan rusak ya tadi biodiversity-nya akan ikut hancur, kemudian pangannya menjadi kurang dan kemiskinan terjadi. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah populasi manusia yang dapat didukung bumi? Beberapa pihak menganggap bahwa pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang tidak tepat. Kita perlu mempertanyakan berapa daya dukung kultural bumi, yaitu jumlah maksimum manusia yang dapat hidup secara wajar dalam kondisi nyaman dan merdeka tanpa mengurangi kemampuan bumi untuk mendukung kehidupan generasi-generasi berikutnya. Nah, ini yang perlu kalian pikirkan. Intinya sebelum masalah terjadi kita harus melakukan usaha-usaha preventif. Salah satunya yaitu mengurangi kepadatan bumi atau menurunkan pertumbuhan populasi. Nah, pertumbuhan populasi ini dapat dikurangi dengan cara yang pertama, mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Jadi ingat hipotesis transisi demografis. Jika suatu negara menjadi negara industri dengan ekonomi yang telah berkembang, maka pertama-tama laju kematiannya akan menurun. Kemudian laju kelahirannya juga akan menurun. Cara yang kedua, dengan meningkatkan status perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki jumlah anak yang lebih sedikit jika mereka berpendidikan, memiliki kemampuan untuk mengendalikan fertilitasnya, memiliki pendapatan sendiri, dan hidup dalam masyarakat yang tidak menekan hak mereka. Yang ketiga, mendorong keluarga berencana. Program keluarga berencana memberikan layanan pendidikan dan klinis yang dapat membantu pasangan merencanakan keluarga. Program bervariasi antar budaya yang berbeda, tapi umumnya memberi informasi tentang jarak waktu antar kelahiran, pengendalian kelahiran, dan layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Oke, dari pemaparan tadi kalian sudah memiliki gambaran terhadap pentingnya ekosistem bagi kita dan hubungannya dengan kegiatan pembangunan. Sekarang tugas kalian adalah mencari sebuah contoh studi kasus dari surat kabar, website, warta, atau media lainnya mengenai kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh manusia atau bahkan industri. Kemudian analisis dampak lanjut dari rusaknya ekosistem tersebut. Submit lewat e-course ya. Di video selanjutnya kita akan membahas isu-isu terkait lingkungan. Thank you for watching.